Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ar-Rasyid. Di sini saya akan memaparkan short case saya yang berjudul Erosi Kornea Oculis Dextra et Sinistra et Causa Corpus Alieneum, debu berpasir. Di sini saya dibimbing oleh Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsulen, subspesialis glaukoma. Inilah urut yang akan dijelaskan. Yang pertama status pasien, yang kedua analisis kasus, yang ketiga daftar pustaka. Yang pertama status pasien. Pada status pasien, di sini saya akan melakukan anamnesis pada pasien, dan dari anamnesis didapatkan identitas dengan nama anak D, jenis kelamin laki-laki, usia 9 tahun, agama Islam, bangsa Indonesia, pekerjaan pelajar, alamat Palembang. Dari anamnesis dilakukan autoanamnesis pada anak pada 24 Mei 2023 dengan keluhan utama rasa mengganjal pada kedua mata sejak 2 jam yang lalu. Riwayat perjalanan penyakit, sejak 2 jam yang lalu pasien memiliki riwayat kelilipan pada kedua mata. Keluhan disertai gatal pada mata sehingga pasien mengucap mata dan kedua mata berair dan terlihat merah. Pasien tidak mengeluh nyeri, terasa panas, dan tidak ada sekret pada matanya. Pasien berobat ke IGD RSMH untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Riwayat penyakit terdahulu, riwayat keluhan serupa sebelumnya tidak ada, riwayat memakai kacamata atau lensa kontak tidak ada, riwayat alergi obat dan makanan tidak ada, riwayat pengobatan sebelumnya tidak ada, riwayat keluhan serupa di keluarga tidak ada. Pada pemeriksaan fisik, ditemukan keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80 mm raksa, laju pernapasan 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, berat badan 75 kg, tinggi badan 170 cm. Yang pertama, pemeriksaan visus. Pemeriksaan ini untuk menilai ketajaman penglihatan pada kedua mata pasien. Pemeriksaan ini dilakukan dengan jarak 6 meter menggunakan Snellen chart. Pertama-tama, periksa mata yang sakit terlebih dahulu pada pasien. Minta pasien untuk menutup mata sebelahnya, tutup mata yang tidak diperiksa. Setelah itu, lakukan pembacaan oleh pasien. Lalu, ambil baris huruf terkecil yang dapat dibaca oleh pasien. Selanjutnya, dilakukan pemberian pinhole untuk mengetahui apakah ada kelainan refraksi pada pasien. Kelihatan. Ini juga kelihatan. Baiklah. Yang kedua itu adalah pemeriksaan tekanan intraokuler. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara subjektif dan objektif. Pemeriksaan secara subjektif itu dapat dilakukan dengan palpasi dua jari telunjuk kanan dan kiri. Palpasi dengan menggunakan dua jari pada bagian palpebra pasien. Jari yang satu dilakukan penekanan dan jari yang satunya lagi dapat merasakan undulasinya. Pemeriksaan secara objektif TIO dapat dilakukan dengan NCT atau non-contact tonometri. Pemeriksaan kedudukan bola mata. Pada pemeriksaan ini, minta pasien untuk melihat ke depan, lalu pemeriksa dapat menyinari ke arah glabella dan lihat refleks cahaya pada mata pasien, nilai deviasinya. Pemeriksaan gerakan bola mata. Pemeriksaan ini dilakukan pasien mengikuti gerak jari pemeriksa dari sentral ke perifer ke arah 6 kardinal tanpa menggerakkan kepala. Perhatikan arah bola mata pasien dan pemeriksaan dikatakan benar apabila gerakan bola mata baik ke segala arah. Baik dari pemeriksaan tadi didapatkan status oftalmologis pasien, VOD didapatkan 6/6, VOS 6/7,5, pinhole negatif, tekanan intraokuler, okulidextra 14,3 mm raksa, TIOS 15,6 mm raksa. Kedudukan bola mata ortoforia, gerakan bola mata baik ke segala arah. Selanjutnya pemeriksaan segmen anterior. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan slit lamp. Pada pemeriksaan slit lamp dapat menilai palpebra, konjungtiva, kornea, BMD, iris, pupil, dan lensa. Dari pemeriksaan segmen anterior menggunakan slit lamp didapatkan palpebra tenang pada kedua mata, konjungtiva terdapat injeksi siliar pada kedua mata,
kornea didapatkan pada mata kanan, fluorescent test positif pada parasentral, arah jam 8-9, ukuran 2x2 mm. Sedangkan pada mata kiri didapatkan fluorescent test positif pada sentral parasentral, arah jam 7, ukuran 2x2 mm. Bilik mata depan didapatkan sedang pada kedua mata, iris didapatkan gambaran baik pada kedua mata, pupil didapatkan bulat, sentral, refleks cahaya positif, diameter 3 mm pada kedua mata, lensa didapatkan jernih pada kedua mata. Selanjutnya segmen posterior. Segmen posterior dapat dilakukan dengan funduskopi. Dari pemeriksaan segmen posterior, pasien didapatkan refleks fundus positif pada kedua mata. Papil didapatkan bulat, batas tegas, warna merah normal, Kapdis rasio 0,3, arteri banding pena 2/3 pada kedua mata. Pada makula didapatkan refleks fovea positif pada kedua mata. Pada retina didapatkan kontur pembuluh darah baik, eksuda tidak ada, darah tidak ada pada kedua mata. Ini gambaran kedua mata pasien saat terbuka dan saat tertutup. Ini gambar fluorescent test yang dilakukan pada kedua mata pasien. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu pemeriksaan dengan slit lamp dan pemeriksaan fluorescent test. Dari pemeriksaan yang dilakukan dan anamnesis yang dilakukan, di mana didapatkan pasien memiliki riwayat kelilipan dan juga didapatkan mata merah dan visus yang tidak terlalu menurun, FT positif, maka DD yang dapat diambil erosi kornea dan konjungtivitis vernal. Konjungtivitis vernal dapat disingkirkan karena pada eversi pada kelopak mata pasien tidak didapatkan giant papil pada konjungtiva tarsal pasien. Diagnosis kerja yang dapat diambil erosi kornea oculi dextra et sinistra et causa corpus alineum, debu berpasir. Tata laksana non-farmakologi KIE menjelaskan kepada pasien bahwa pada permukaan mata pasien tersebut terdapat erosi yang menyebabkan rasa mengganjal dan nyeri pada mata pasien. Menjelaskan kepada pasien untuk menghindari atau terlalu sering mengucek atau menggosok mata saat terasa ada yang mengganjal, dan menjelaskan kepada pasien terapi yang diberikan dan meminta pasien menggunakan obat sesuai dengan aturan pakai. Menjelaskan kepada pasien cara menetes mata, yaitu kelopak mata ditarik, lalu mata diteteskan di bagian yang muncul setelah ditarik tersebut atau pada bagian fornix posterior. Lalu menjelaskan kepada pasien untuk tidak membuka bebat yang dipasang selama 8 jam. Menjelaskan kepada pasien apabila keluhan bertambah berat setelah dilakukan tindakan seperti mata bertambah merah, adanya kotoran, bengkak, atau disertai penurunan tajam penglihatan, segera kontrol ke dokter. Tata laksana farmakologis, irigasi dengan sinterlatar dan povidone iodin 0,5%, ofloxacin, eye drop 1 GTT per 4 jam ODS, sendoliter, eye drop 1 GTT per 6 jam ODS. Prognosis quoad vitam bonum, quoad functionam dubia ad bonum, quoad sanationem dubia ad bonum. Analisis kasus. Jadi definisi erosi kornea adalah merupakan keadaan terkelupasnya epitel kornea yang dapat diakibatkan oleh gesekan pada epitel kornea. Pada kasus ini, anak D, 9 tahun, kedua mata terasa mengganjal akibat kelilipan sejak 2 jam yang lalu. Gejala yang didapat mata merah. Adanya mata merah ini bisa diakibatkan adanya gangguan pada kornea dan iritasi intraokuler. Jadi, benda asing yang mengenai epitel kornea dapat merangsang terjadinya reaksi inflamasi, menyebabkan dilatasi pembuluh darah arteri konjungtiva. Didapatkanlah mata merah. Selain itu, pasien juga mengeluh mata mengganjal. Jadi pada kasus ini terjadi kerusakan pada epitel kornea, menyebabkan sensasi tidak nyaman ketika kelopak mata bersentuhan dengan bagian kornea yang mengalami kerusakan. Setelah itu, pasien juga mengeluh mata berair, kerusakan pada nosireseptor, menyebabkan menstimulasi jalur aferen yang berhubungan dengan jalur eferen. Jalur eferen ini atau saraf fasial akan menstimulasi kelenjar lakrimal sehingga terjadi tearing atau mata berair. Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan erosi kornea itu pemeriksaan dengan slit lamp, yang lain yaitu fluorescent test positif, di mana pada hasil positif ini akan terlihat defek pada lapisan epitel kornea superficial yang mungkin tidak terlihat pada mata. Lalu hasil pemeriksaan fluorescent test ini didapatkan pada erosi di parasentral dari arah jam 9 dengan ukuran 2x2 mm. Dari anamnesis yang didapat, memiliki riwayat kelilipan, dan mata terasa mengganjal, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan oftalmologi dengan mata merah dan visus yang tidak terlalu menurun, dan pemeriksaan penunjang dari FT positif dan didapatkan defek pada epitel kornea.
Maka di sini menegakkan diagnosis mengarahkan kepada erosi kornea ODS et causa corpus alienum. Tata laksana yang diberikan itu irigasi dengan Richard Latat dan povidone iodin 0,5%. Itu berguna untuk membersihkan mata dari benda asing. Oflosasin, eye drop 1 GTT per 4 jam. ODS itu untuk mencegah infeksi yang dapat terjadi. Sendoliter atau sodium chloride atau potassium chloride ini untuk menjaga kelembapan mata agar tahan lama sehingga proses reepitelisasi berlangsung cepat. Prognosis kuat vitam bonam ini karena tanda-tanda vitalnya masih dalam batas normal. Kuat fungsionam dubiat bonam karena meskipun pada kasus erosi kornea yang dialami pasien ini menyebabkan visus mata kiri yang menurun, walaupun penurunannya tidak terlalu signifikan, tetapi penurunan visus yang terjadi ini tidak terlalu berat sehingga prognosis yang pada pasien itu masih cukup baik. Kuat sanasionam dubiat bonam karena telah ditata laksana dan diberi antibiotik, namun masih ada kemungkinan terjadinya rekuren baik sengaja maupun tidak sengaja pada pasien. Ini adalah daftar pustakanya. Sekian pemaparan shortcase mengenai erosi kornea dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.